Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang announcement text. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar apa itu announcement. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang what is announcement. Jadi apa sih announcement itu? Announcement is something spoken, written, or printed to give information and let people know what has happened or what will happen. Jadi announcement itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya pengumuman. Nah, pengumuman itu apa? Pengumuman adalah sesuatu yang diucapkan, ditulis, atau dicetak untuk memberikan informasi dan memberitahukan kepada orang lain apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi. Nah, teman-teman pasti sering melihat pengumuman ya. Mungkin nggak jarang juga mendengar pengumuman, baik itu pengumuman di sekolah, kemudian di masjid, atau di tempat-tempat seperti kendaraan umum dan lain sebagainya. Jadi pengumuman itu dapat berupa tulisan, kemudian ucapan, dan juga melalui selembaran kertas yang di print out. Jadi di mana ada suatu pemberitahuan informasi penting, nah itu dinamakan dengan announcement atau pengumuman. Apa aja sih social function atau tujuan dari announcement itu? Jadi tujuannya adalah to give information to people about something that has happened or something that will happen. Nah, untuk memberikan informasi kepada orang-orang tentang sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Nah, karena pengumuman itu biasanya kan bersifat akan dilakukan atau bisa juga pengumuman dari masa lampau. Contohnya seperti ini. Misalnya kemarin atau 2 minggu yang lalu itu ada kejadian heboh. Nah, mungkin hari ini ada orang atau wartawan yang mencari informasi, nah lalu diinformasikan kepada orang lain atau disiarkan kepada orang lain. Nah, itu juga termasuk dengan announcement. Oke. Kemudian structure of text, jadi ada strukturnya. Jadi announcement itu ada apa aja? Yang pertama ada head or title. Nah, ini berisikan judul. Terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pengumuman ditujukan untuk siapa. Jadi di announcement itu ada yang bagian atas sendiri itu dinamakan dengan head or title. Jadi biasanya ada pengumuman, ada judulnya, misalnya perlombaan puisi antar SMA se-Jawa Timur atau perlombaan cipta puisi tingkat SMA se-Jawa Timur. Nah, itu dinamakan head or title-nya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada body-nya atau main information. Nah, di sini saya sarankan kalau teman-teman ingin membuat sebuah announcement, pastikan harus masuk yaitu 5W plus 1H. Apa aja? 5W plus 1H itu kayak what, kemudian when, where, why, and who, dan juga hanya untuk how. Jadi orang-orang itu kan kalau diberi pengumuman itu kan pasti bertanya ya. Contohnya untuk yang what, apa sih isi pengumuman itu? Semisal isi pengumumannya itu tentang beasiswa. Nah, kemudian kapan? Jadi kapan nih pendaftarannya atau dilaksanakannya seperti itu. Kemudian where, di mana? Nah, jadi di mana tempat kegiatan yang ada di dalam pengumuman itu berlangsung. Kemudian why. Nah, why ini kenapa kita harus ikut dalam kegiatan ini? Semisal kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian who, siapa? Jadi siapa aja sih yang boleh mengikuti kegiatan ini? Nah, itu adalah body atau main information yang
termasuk di dalamnya ada 5W plus 1H-nya. Kemudian bagian yang terakhir atau penutup itu dinamakan closing. Jadi di bagian bawah biasanya kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Lalu ada nih, untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Nah, biasanya si pembuat announcement itu akan mencantumkan nomor HP, kemudian media sosial yang aktif, atau juga email. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi ada head or title, itu di bagian atas sendiri. Berisikan judul, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pengumuman ditujukan untuk siapa. Kemudian yang kedua ada body, main information. Nah, di dalam ini terdapat 5W plus 1H. Kemudian yang terakhir yaitu closing atau penutup. Nah, ini terdapat contact information. Lanjut. Nah, linguistic features of announcement text. Jadi, apa aja yang akan digunakan untuk pembuatan teks announcement ini? Jadi kita bisa menggunakan simple present tense, kemudian ada present perfect future, kemudian ada simple past tense, dan juga future tense. Masing-masing dari sini, Ibu harap semuanya sudah paham ya, jadi nanti tidak akan ada kendala ketika akan membuat announcement. Oke? Lanjut ya. Nah, ini Bu ada contoh. Jadi yang bagian atas, attention please, ini dinamakan dengan head ya. All 12 grade students are invited to join education fair at ABC University on 25 November 2021 at 9 AM. There will be lots of information about majors and college from many countries. You can join the TOEFL or IELTS test too. It's free. Please contact your class advisor if you want to join it. Thank you, Mr. Jack. Nah, jadi secara keseluruhan informasi ini tuh adalah memberitahu kepada seluruh siswa kelas 12 bahwa diundang dalam acara education fair pada ABC University. Nah, kapannya akan diadakan pada 25 November 2021 pada pukul 9 IM. IM apa teman-teman? IM pagi ya. There will be lots of information about majors and college from many countries. Jadi bakalan banyak banget informasi tentang kejuruan atau kampus-kampus dari banyak banget negara kayak gitu ya. Selain itu, you can join the TOEFL or IELTS test too. Kamu juga bisa bergabung melakukan tes TOEFL atau IELTS. Nah, it's free. Jadi, walaupun ada tesnya, tapi ini gratis gitu ya. Ini dinamakan untuk yang main information, main bodinya ya. Kemudian yang terakhir, please contact your class advisor if you want to join it. Thank you, Mr. Jack. Nah, bagian bawah ini dinamakan dengan closingnya atau penutupnya. Jadi, kalau teman-teman dalam pengertiannya tadi kurang jelas, teman-teman bisa coba translatekan sendiri ya. Oke, sekarang kita ke tugas ya. Jadi, Ibu memberikan satu tugas dengan 2 soal. Task 1, read the following text to answer the questions. Nah, oke. Jadi, ini adalah announcement yang kedua. Kemudian ini adalah announcement yang pertama. Ini maaf ya, tadi ada Ibu ada salah pengetikan untuk yang nomor 1. Soalnya itu, where can you read the announcement? Kemudian yang kedua, according to the text, what should the employees turn off each Saturday? Nah, kemudian pada yang next slide selanjutnya, question yang ini nomor 3 ya, 3, 4, 5. Tadi salah mistyping, mohon maaf ya. Jadi soal nomor 3, ini soal untuk nomor 3 dan nomor 5. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ada di yang ini. Nah, ini untuk soal nomor 1 dan 2, sedangkan yang tadi yang Ibu bilang. Nah, ini untuk yang soal nomor 3 dan 5. Jadi nomor 3 soalnya what does the text tell about? Nah, untuk yang nomor 4, what time will the festival start? Dan yang terakhir, where the festival will be held. Oke, ingat ya, untuk announcement yang kedua ini untuk soal nomor 3 sampai 5. Mudah banget kan?
soal-soal dari Ibu juga tidak memberatkan insya Allah. Jadi sekian dari Ibu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat, terus jaga kesehatan, stay healthy. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.